Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, berjumpa lagi dengan ibu. Dalam pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang massa jenis zat bersama ibu Lia Windari. Baik anak-anak ibu sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, nanti setelah kita belajar, maka kita akan mampu menjelaskan tentang konsep massa jenis. Kemudian yang kedua adalah kita akan mampu menjelaskan pengaruh massa benda dan volume benda terhadap nilai massa jenis dari benda tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kita mampu menemukan contoh penerapan konsep massa jenis dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak ibu sekalian, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, ibu mau tanya nih sama kalian. Coba kamu lihat gambar yang ada di slide. Ada apa ya di sini ya? Ini ada air, kemudian ada minyak. Kemudian gambar yang satu lagi adalah balok yang dimasukkan ke dalam air ya, di sungai gitu misalkan. Sekarang ibu tanya, kamu pernah tahu nggak atau pernah dengar nggak apa itu massa jenis? Sekarang kita lihat gambar di atas ini ya, ini ada kaitannya dengan massa jenis. Kamu pernah ya melihat bahwa minyak goreng ketika dicampurkan dengan air itu tidak akan pernah menyatu. Kenapa ya? Kemudian kita lihat balok kayu besar ya. Misalkan ini kayu ini akan dikirimkan ya, diekspor misalkan ke luar negeri. Tapi untuk sambil menunggu diekspor, maka disimpan dulu misalkan di mana? Biasanya para pengusaha itu menyimpannya di sungai gitu ya. Nah sekarang ibu tanya, itu kita nggak masalah tentang ekspornya ya. Ibu tanya, kenapa ya balok kayu yang jika dihitung massa bendanya, massa balok itu pasti sangat besar, bahkan sampai ada yang puluhan kilogram gitu ya. Tapi ketika dimasukkan ke dalam air itu dia mengapung. Tapi bagaimana dengan koin logam, uang logam yang jika dihitung massanya, massa bendanya itu palingan hanya berapa ons saja, tapi ketika dimasukkan ke dalam air itu tenggelam. Berbeda dengan balok kayu. Ada pengaruh apa ya di sini? Oke nakku. Sekarang untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan kita ini, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Anak-anak ibu sekalian, sekarang ibu jelaskan tentang apa itu massa jenis. Nah, massa jenis merupakan ciri khas dari suatu zat, di mana massa jenis suatu benda atau zat itu dipengaruhi oleh massa benda itu sendiri dan volumenya. Sebagai contoh, sebuah uang logam dapat ditimbang massanya dan dihitung volumenya. Jadi, hasil perbandingan antara massa dan volume uang logam itu menunjukkan kerapatan molekul-molekul di dalam uang logam. Hasil tersebut tentunya berbeda dengan perhitungan yang didapat dari perbandingan massa suatu balok kayu dengan volumenya. Kemudian, nakku, nih kita lihat ya, ini adalah uang logam, ini adalah balok kayu. Dikatakan bahwa kerapatan molekul-molekul uang logam itu lebih tinggi daripada kerapatan molekul-molekul balok kayu. Dalam fisika, kerapatan molekul itu disebut dengan massa jenis. Jadi dikatakan bahwa massa jenis adalah massa tiap satuan volume. Kemudian, massa jenis tidak bergantung pada jumlah benda. Apabila jenisnya sama, maka nilai massa jenisnya juga sama. Misalnya, setetes air dan seember air mempunyai nilai massa jenis yang sama, yaitu 1 gram per centimeter kubik. Kemudian dikatakan bahwa berbagai logam memiliki nilai massa jenis besar, dikarenakan atom-atom dalam susunan molekulnya memiliki kerapatan yang besar.
Sedangkan gabus atau styrofoam mempunyai massa jenis yang kecil. Kenapa? Karena susunan atom-atom dalam molekulnya memiliki kerapatan yang kecil. Oke, atau kalau secara matematisnya massa jenis suatu zat dapat dirumuskan dengan ini simbol massa jenis, nah dibaca rho. Jadi rho massa jenis sama dengan massa benda per volume benda. Artinya massa jenis didapatkan dari perbandingan antara massa benda itu dengan volume benda itu sendiri. Kita lihat ya keterangannya ya. Ini adalah simbol massa jenis dibaca rho atau sama dengan artinya massa jenis, satuannya adalah kilogram per meter kubik. Kenapa dia kilogram per meter kubik? Kita lihat ya satuannya. Rho sama dengan M per V. M itu adalah massa. Massa adalah satuannya kilogram. Lihat, ingat kembali ya pelajaran besaran pokok ya. Kilogram, sedangkan volume besaran turunan. Volume satuannya apa? Meter kubik ya, atau sentimeter kubik. Jadi massa per volume atau kilogram per meter kubik. Kilogram per meter kubik maksudnya. Jadi massa jenis satuannya adalah dari massa kilogram per volume itu satuannya meter kubik. Makanya dia satuannya kilogram per meter kubik atau bisa juga dia gram per sentimeter kubik. Kemudian sedangkan M itu apa? M itu adalah massa benda. Satuannya bisa dipakai adalah kilogram atau gram. Kemudian V ini apa? V adalah volume benda. Satuannya adalah meter kubik atau sentimeter kubik. Nah, aku coba kita lihat di slide ada beberapa tabel nilai massa jenis dari suatu benda. Kita lihat ya, ada air pada suhu 4 derajat Celcius. Kalau dalam satuan gram per sentimeter kubik, nilai air adalah 1 gram per sentimeter kubik. Jika diubah ke dalam satuan kilogram per meter kubik menjadi nilai massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Kemudian kita lihat alkohol ya. Alkohol dia 800 kg per meter kubik. Air raksa 13.600. Kemudian aluminium 2.700, besi 7.900, emas 19.300, es 920 dan sebagainya seterusnya. Sekarang ibu tanya nih, manakah di antara benda ini yang memiliki massa jenis yang paling besar? Kita lihat ya, siapakah dia? Yaitu platina ya. Platina besarnya adalah 21.450 kg per meter kubik. Oke, manakah yang paling kecil di antara semuanya? Siapakah dia? Yaitu alkohol, yaitu nilai 800 kg per meter kubik. Nah, bagaimanakah pengaruh massa jenis ini jika dia hubungannya tadi yang ketika dimasukkan ke dalam air? Dan nanti nak, massa jenis ini juga akan berhubungan dengan pembuatan benda-benda yang mau misalkan jembatan yang di atas air gitu ya, atau kapal laut, kapal selam dan sebagainya. Juga memperhatikan nilai massa jenis dari suatu zat. Misalkan gini, tadi yang ibu bilang ya di awal bahwa kalau balok kayu dimasukkan ke dalam air, berapapun besarnya dia, berapapun besar masanya, maka dia akan mengapung. Tapi bagaimana jika uang koin yang hanya kalau dihitung massa bendanya kecil, tapi dia bisa tenggelam? Nah, ini ada pengaruh dengan namanya massa jenis benda itu. Jadi kita lihat nakku, semakin besar massa jenis dari suatu zat, maka ketika dimasukkan ke dalam air, dia akan tenggelam. Kalau misalkan nilai massa jenisnya lebih besar dibandingkan dengan air. Contohnya begini, misalkan kita akan membandingkan nilai massa jenis air dengan es.
sama-sama kita lihat bahwa nilai massa jenis es itu lebih kecil dibandingkan nilai massa jenis air. Apa yang terjadi jika es dimasukkan ke dalam air? Maka dari eksperimen yang telah dilakukan, didapatlah bahwa es akan mengapung. Kenapa? Kita lihat. Air mempunyai nilai massa jenis 1000 kg per meter kubik, sedangkan es lebih rendah, yaitu dengan nilai 920 kg per meter kubik. Jika nilai massa jenis suatu benda itu lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air, maka benda itu akan mengapung. Kebalikannya, misalkan jika ada suatu benda yang nilainya jauh lebih besar dibandingkan massa jenis air. Kita bandingkan kembali air dengan besi contohnya. Besi mempunyai nilai massa jenis yang jauh lebih besar dibandingkan dengan air, yaitu sebesar 7.000 maksudnya 7.900 kg per meter kubik. Nah, nilai ini jika dibandingkan dengan air itu jauh lebih besar. Apa yang terjadi jika besi dimasukkan ke dalam air? Maka besi akan tenggelam. Kenapa? Karena nilai massa jenis besi jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai massa jenis air. Oke nak, kita lihat yang selanjutnya. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa kerapatan logam tertentu, misalkan seperti platina atau emas, jauh lebih besar dibandingkan zat-zat lainnya. Itu menandakan bahwa massa jenis berbagai zat itu berbeda-beda, walaupun benda-benda tersebut memiliki jumlah massa dengan volume yang sama. Misalkan gini, platina dengan emas walaupun mempunyai massa dan volume yang sama, tetap mereka mempunyai massa jenis yang berbeda nilainya. Tetapi misalkan gini, ada sebongkah emas, kemudian satu mungkin massanya kecil dan volumenya juga kecil. Yang satu lagi misalkan emas yang B mempunyai massa atau volume yang lebih besar. Apakah massa jenisnya berbeda? Tidak. Jadi jika suatu benda mempunyai massa ataupun volume yang berbeda tetapi jenisnya sama, itu akan memiliki massa jenis yang juga sama nilainya. Oke anakku, sekarang kita lihat massa jenis zat yang umum digunakan sebagai patokan adalah massa jenis air dan massa jenis raksa. Sama-sama tadi sudah kita ketahui di tabel tadi, nilai massa jenis air dalam wujud cair sebesar 1000 kg per meter kubik atau 1 gram per cm kubik. Sedangkan raksa atau merkuri memiliki massa jenis 13.600 kg per meter kubik atau 13,6 gram per cm kubik. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa itu massa jenis, kemudian bagaimana perumusannya dan berbagai jenis massa jenis berbagai zat. Nah, sekarang kita lihat bagaimana aplikasinya atau penerapan konsep massa jenis dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu akan berikan 2 contoh saja. Sebenarnya masih ada beberapa contoh yang lainnya, nanti kamu boleh cari sendiri. Nah, sekarang kita lihat penerapan massa jenis pada kapal selam. Dikatakan bahwa kapal selam yang sudah kita ketahui itu kan ada yang dia bisa melakukan tiga kondisi yaitu mengapung, melayang, dan tenggelam. Kok bisa Sekarang kita lihat. Jadi ketika terapung, massa jenis total kapal selam itu lebih kecil dibandingkan dengan air lautnya. Sedangkan ketika sewaktu dia tenggelam, itu artinya massa jenis total kapal selam itu lebih besar nilainya dibandingkan massa jenis air laut. Nah, kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di tangki pemberat yang berisi air dan udara. Jadi kapal selam itu dibuat memiliki tangki pemberat yang isinya itu air dan udara. Dikatakan bahwa tangki tersebut terletak di antara lambung kapal sebelah dalam dan luar. Kemudian tangki tersebut berfungsi
membesar atau memperkecil massa jenis total kapal selam. Nah, inilah kuncinya di sini ya. Tangki inilah yang dia mampu membuat 3 kondisi tadi. Kapan saatnya dia mengapung, kapan saatnya dia melayang, dan kapan saatnya dia tenggelam. Sekarang kita lihat. Ketika air laut dipompa masuk ke dalam tangki pemberat tadi, maka itu artinya membuat massa jenis kapal selam menjadi lebih besar. Sehingga ketika dia jadi lebih besar massa jenisnya, dia akan posisinya adalah tenggelam. Jika menginginkan posisi kapal selam dalam keadaan mengapung, maka tangki pemberat akan dipompa, airnya akan dipompa keluar. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga massa jenis total kapal selam menjadi lebih kecil dibandingkan dengan air laut, makanya dia akan mengapung. Baik, kemudian kita lihat lagi bagaimana penerapannya dalam balon gas. Sama-sama kita sudah mengetahui ya nak, bahwa balon gas itu berisi dengan gas helium, di mana nilai gas helium itu memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan dengan udara yang di sekitarnya. Sehingga karena dia memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan udara, balon gas akan naik ke atas. Baik, kita lanjutkan kembali. Kita masuk ke contoh soal. Di sini akan Ibu berikan contoh ya, contoh penerapan dari rumusnya. Kita lihat soal nomor 1. Misalkan gini, ada suatu logam aluminium mempunyai massa 120 gram dan volumenya adalah 60 cm3. Maka berapakah massa jenisnya? Sekarang kita identifikasi ya nak. Kita lihat logam aluminium mempunyai massa. Massa itu simbolnya apa? Simbolnya adalah M. Berapa nilai? Maka diketahui adalah massa M ya, atau M sama dengan 120 gram, dan mempunyai volume katanya 60 cm3. Maka volume simbolnya apa? V sama dengan 60 cm3. Maka massa jenisnya adalah, kita perhatikan lagi rumusnya tadi. Untuk mencari nilai massa jenis suatu benda didapatkan dari perbandingan antara massa benda itu dan volumenya. Maka dapatlah hasilnya massa jenis logam aluminium adalah massa dibagi dengan volumenya. 120 gram dibagi dengan 60 cm pangkat 3. Hasilnya adalah 2 gram per cm pangkat 3. Nilai logam aluminium massa jenisnya sebesar 2 gram per cm pangkat 3. Oke, baik, kita akan melihat contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah balok dengan ukuran panjangnya 12 cm, kemudian lebarnya 5 cm dan tingginya 5 cm. Dengan massa balok tersebut sebesar 2,70 kg. Ditanya, berapakah massa jenis balok tersebut jika dalam satuan kilogram per meter kubik? Nah, perhatikan sama-sama bahwa untuk mencari, di sini kan di soal ini belum ada volume dari balok, tetapi diketahui ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya. Maka kita ingat kembali pelajaran matematika bagaimana mencari volume balok, yaitu adalah panjang ke lebar kali tinggi. Kemudian kita lihat bahwa di soal tersebut diminta dia satuannya adalah kilogram per meter kubik. Sedangkan satuan dari panjang, kemudian lebar dan tingginya ini masih dalam satuan cm. Oleh karena itu, wajib kita rubah terlebih dahulu ke dalam satuan meter. Boleh juga sebenarnya nanti ketika sudah hasil akhirnya kita rubah. Cuma di sini kita ingin mempermudah dalam perhitungan. Makanya kita langsung mengubahnya langsung ke dalam satuan meter. Sekarang kita lihat ya sama-sama nilai panjang. Panjangnya diketahui, panjang baloknya 12 cm. Maka kita rubah ke dalam meter. Itu dibagi 100 ya. Maka 12 bagi 100 adalah 0,12 meter. Kemudian lebarnya tadi 5 cm, diubah ke dalam meter menjadi 0,05.
kemudian tingginya 5 cm diubah menjadi meter juga sebesar 0,05. Kemudian diketahui adalah M masanya sebesar 2,70 kg. Ditanya, berapakah nilai massa jenis balok tersebut? Maka kita cari dulu volumenya, kita kalikan semua panjang ke lebar ke tinggi, dapatlah hasilnya sebesar 0,0003 meter kubik. Sehingga massa jenisnya kita bagikan saja, massa dibagi dengan volumenya 2,70 dibagi 3 kali 10 pangkat minus 4 ya, atau 0,0003 meter pangkat 3. Hasilnya menjadi 9.000 kg per meter kubik. Nah, dapatlah nilai balok tersebut massa jenisnya sebesar 9.000 kg per meter kubik. Baik, anak-anak ibu sekalian, kita sudahi pertemuan kita hari ini. Ada sedikit motivasi dari ibu. Ibu ambil dari Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya, jika kita ingin sukses, maka lakukan hal yang terbaik dalam hidup. Belajar yang benar, kerja keras, dan sebagainya. Oke anakku, sekarang kita lihat refleksi pembelajaran kita hari ini. Apa yang sudah kamu pahami, kemudian apa yang belum kamu pahami. Jika misalkan yang belum kamu pahami, apa rencana kamu ke depannya. Yakinlah dengan potensimu yang tak terbatas. Satu-satunya batasanmu adalah yang kau tetapkan pada dirimu sendiri. Oke anakku, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.